Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita satu terkait polemik kenaikan uang kuliah tunggal hingga mahasiswa mencerit yang akan dipandu oleh rekan saya, Puja Lestari. Gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi di beberapa perguruan tinggi. Mahasiswa memprotes semakin mahalnya biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang harus dibayarkan demi menempuh pendidikan. Kenaikan UKT ini bervariasi, bahkan ada yang naik hingga 5 kali lipat. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kampus menaikkan UKT? Kenaikan biaya uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri membuat mahasiswa resah. Gelombang protes pun gencar dilakukan untuk menolak kenaikan biaya UKT. Di Universitas Jenderal Sudirman, mahasiswa berdemonstrasi menentang kenaikan UKT. Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung rektorat pada Senin 29 April 2024. Mahasiswa mencontohkan salah satu kenaikan UKT terjadi pada program studi keperawatan kelas internasional. Nominal UKT tertinggi sebesar Rp52 juta di tahun 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan hampir 5 kali lipat dibanding 2023 yang hanya sebesar Rp9 juta. Aksi sempat memanas saat mahasiswa saling dorong dengan satuan pengamanan kampus. Unjuk rasa merupakan lanjutan dari aksi serupa yang dilakukan pada Jumat 26 April 2024. Unjuk rasa penolakan kenaikan UKT juga terjadi di Universitas Riau. Seorang mahasiswa bernama Horik Anhar memprotes ketentuan iuran pembangunan institusi dalam UKT yang harus dibayar mahasiswa. Setelah protes dilayangkan, Horik dilaporkan ke polisi oleh Rektor Unri Sri Indarti atas dugaan pelanggaran UU ITE. Belakangan, laporan dicabut. Pada Selasa 14 Mei 2024, mahasiswa Unri menggelar aksi unjuk rasa dan solidaritas. Mahasiswa meminta rektor menandatangani surat pernyataan dan kesepakatan bersama yang diajukan. Siap untuk melakukan perbaikan sistem digitalisasi UKT pada web pendaftaran ulang. 4. Rektor akan transparan di dalam penerapan nominal UKT. Unjuk rasa terkait mahalnya UKT juga terjadi di Universitas 11 Maret Surakarta pada Senin 13 Mei 2024. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam dialog dengan perwakilan kampus. Presiden BEM UNS menyatakan mahasiswa meminta peninjauan ulang surat keputusan terkait tarif UKT dan iuran pengembangan institusi. Mahasiswa juga menuntut agar UKT golongan 9 dihapus dan tarif UKT dikurangi agar lebih terjangkau bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Yang pertama tentunya mengenai tadi yang poin 1 peninjauan ulang SK UKT dan juga IP. Karena kenapa? Yang pertama dari tadi kesepakatan belum disepakatin apakah golongan 9 akan dihapuskan atau tidak, dan juga mengenai kenaikan IP yang dimana bahkan 8 kali lipat yang dimana FK dari 25 juta hingga 200 juta. Teman-teman, kebidanan dari 25 juta menjadi 125 juta. Seusai dialog, Wakil Rektor 2 UNS Muhtar mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan UKT sejak 2016, hanya penambahan satu kelompok dalam hierarki besaran UKT pada 2024. Penambahan kelompok mahasiswa, yakni kelompok 9, merupakan mahasiswa yang memang orang tuanya memiliki kemampuan finansial yang lebih baik. Berkaitan dengan
kenaikan UKT, kita dari 2016 itu tidak ada kenaikan. Hanya menambah kelompok di 2024. Padahal BKT itu kebutuhan minimumnya itu naik. Dari 2016 ke 2024 itu naiknya luar biasa. Polemik kenaikan UKT juga terjadi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mahasiswi Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Jakarta, Sofia, menyatakan bahwa kenaikan UKT juga terjadi di fakultasnya untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2024. Dari sekitar golongan 7 masa tahun kita itu 3,5. Sekarang itu naik jadi 5,9. Iya. Dan pengumuman itu diberikan ke mahasiswa baru pas setelah mereka sudah mendapatkan pengumuman. Jadi tidak ada tinjauan sebelum mereka daftar. Rektor UIN Jakarta Asep Saifuddin Jahar menyatakan kenaikan UKT dipengaruhi dengan berbagai pertimbangan. Asep juga menjelaskan, UIN Jakarta menyediakan ruang dan mekanisme seperti prosedur untuk mengajukan klarifikasi atau keberatan UKT lewat masa sanggah dan kemudian dapat disesuaikan kembali dengan kemampuan finansial mahasiswa. Sebenarnya ada masa sanggah ya, ada masa sanggah, kemudian dalam konteks kondisinya seperti apa, sehingga ada dalam konteks misalnya diberikan masa waktu ataupun juga dibantukan misalnya dengan dana endowment yang lain. Jadi gitu, tidak semuanya. Uang kuliah tunggal merupakan sistem biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiswa secara menyeluruh setiap semester. Pembayaran UKT tidak melihat pada jumlah kredit atau mata kuliah yang diambil. Setiap perguruan tinggi dan program studi yang dipilih memiliki golongan biaya UKT yang berbeda-beda. Melambungnya besaran uang kuliah tunggal atau UKT memicu kritik dan protes dari mahasiswa perguruan tinggi negeri. Salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan yang mendorong perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Penetapan UKT saat ini merujuk pada Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi atau SSBOPT pada PTN di lingkungan Kemendikbudristek. Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Cicik Sri Cahandari menyatakan secara prinsip tidak ada kenaikan UKT, namun hanya penambahan kelompok. Adanya pengelompokan ditujukan untuk menciptakan pembiayaan pendidikan tinggi berkeadilan, sehingga orang tua yang tak mampu tidak terbebani dengan UKT yang mencekik. Jika mahasiswa yang lolos PTN tergolong tak mampu, kampus seharusnya menetapkan UKT golongan 1 sebesar Rp500.000 atau golongan 2 sebesar Rp1.000.000. Bila sudah memenuhi kedua kelompok itu, kampus diberi kebebasan menentukan jumlah kelompok dan tarif tiap kelompok UKT. Namun tarif kelompok UKT tertinggi tidak boleh lebih dari biaya kuliah tunggal. Dasarnya apa? Perguruan tinggi di dalam menetapkan UKT, mengenakan UKT kepada mahasiswanya didasarkan pada data-data. Makanya pada saat daftar ulang pertama kali itu ada berapa penghasilan ibu, berapa penghasilan bapak, berapa kemudian tanggungan saudara kandungnya atau tanggungan anaknya, gitu kan? Kemudian berapa jumlah rumahnya, contoh dilampirkan foto rumahnya, berapa tagihan listriknya, berapa kemudian PDAM-nya. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf mengungkapkan alasan meroketnya biaya UKT karena adanya kebijakan PTN Badan Hukum yang memotong subsidi pemerintahan ke kampus. Kebijakan tersebut membuat PTN harus mencari dana pendidikan secara mandiri, termasuk melalui UKT. Di mana PTN BH ini pada dasarnya adalah memotong subsidi pemerintah. Memotong subsidi pemerintah sehingga perguruan tinggi negeri diwajibkan untuk mencari pendanaannya sendiri. Nah, esensinya sebetulnya ini bagus. Supaya apa? Supaya perguruan tinggi negeri itu mampu melakukan persaingan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa PTN Badan Hukum harus dihentikan karena memberatkan mahasiswa dengan UKT yang kian mencekik. Menurut Ubaid, PTNBH terlalu menitik beratkan pada UKT mahasiswa. Jadi kebijakan PTNBH itu harus stop ya. Ini harus tegas dan harus stop karena korbannya banyak, memberatkan mahasiswa, memberatkan orang tua. Bahkan mereka yang terpaksa harus membayar dengan uang mahal ini, mereka harus terjerat dengan pinjol dan sampai hari ini juga mereka masih terlilit utang gitu. Jadi PTNBH ini kenapa harus di stop? Karena jelas skema PTNBH di lapangan itu yang terjadi adalah bisnisisasi, komersialisasi, liberalisasi pendidikan tinggi. Ubaid mendorong pemerintah agar mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan. Pemerintah dan kampus harus duduk bersama untuk menghitung ulang berapa biaya UKT yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Kenaikan biaya uang kuliah tunggal terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Hingga saat ini, ada 21 kampus yang berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Di antaranya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas 11 Maret, Universitas Sumatera Utara, dan lainnya. Umumnya, golongan biaya UKT terbagi dalam 5 tingkatan, dari golongan 1 hingga golongan 5 atau seterusnya. Golongan 1 dan 2 biasanya diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu dengan besaran yang berkisar Rp500.000 dan Rp1.000.000 per semester. Golongan berikutnya bervariasi sesuai kebijakan masing-masing kampus. Sebagai contoh, di Universitas Jenderal Sudirman terjadi kenaikan UKT untuk program studi keperawatan kelas internasional. Misalnya, UKT 2024 terbagi ke 6 kelompok berbeda dengan kisaran 10 juta hingga 52,5 juta rupiah. Padahal, UKT 2023 untuk prodi yang sama hanya berkisar dari Rp500.000 hingga Rp9 juta. Contoh lain di Universitas Riau, UKT di UNRI terdiri dari 6 kelompok. Pada program studi kedokteran kelompok 1 sebesar Rp500.000, kelompok 2 sebesar Rp1 juta, dan kelompok 3 sebesar Rp6,175 juta. Lalu kelompok 4 sebesar Rp11,175 juta, kelompok 5 sebesar Rp13,6 juta, dan kelompok 6 sebesar Rp22,4 juta. Namun pada 2024, UKT menjadi 12 kelompok dan biayanya pun meningkat. Kelompok UKT program studi kedokteran berturut-turut, yakni Rp500.000, Rp1 juta, Rp4,7 juta, Rp8,4 juta, Rp12,1 juta, hingga paling tinggi Rp38,3 juta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bakal mengevaluasi biaya kuliah tunggal yang mengalami kenaikan di sejumlah perguruan tinggi negeri. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat membayar UKT sesuai kemampuan finansial orang tua. Di Obral Pendidikan Kampus Universitas Riau kali ini khusus 2020. Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Cicik Sri Cahandari, menyatakan pihaknya bakal memanggil para rektor untuk berkoordinasi dan mengevaluasi penetapan UKT, terutama bagi mahasiswa baru. Para mahasiswa yang mengalami kenaikan UKT juga diminta untuk melakukan pelaporan ke kampus masing-masing. Jika UKT dirasa melebihi kemampuan orang tua, maka sesuai aturan mahasiswa boleh mengajukan peninjauan. Kita akan lihat evaluasi apakah menurut saya ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian nanti mengklaim dia overcharge atau kemudian dikenai UKT melebihi kemampuan orang tuanya. Ini kan baru selesai nih daftar ulang yang SNBP, baru akan kita evaluasi. Kita akan minta laporan kepada seluruh perguruan tinggi. Bahkan kita meminta perguruan tinggi untuk membuka kanal pelaporan. Karena apa? Karena di dalam Permendikbud 2 tahun 2024 itu sudah jelas dibuka ruang
untuk melakukan permohonan atau pengajuan peninjauan kembali UKT. Cicik menegaskan bahwa perguruan tinggi harus dapat diakses oleh masyarakat, baik yang kurang mampu maupun berada, sebab ini sudah menjadi amanah dari undang-undang. Menanggapi gelombang unjuk rasa mahasiswa, Kemdikbud memanggil Rektor Perguruan Tinggi Negeri untuk membahas polemik ini. Niat UKT yang berkeadilan harus diwujudkan. Jangan sampai ada UKT yang harus dibayarkan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Tujuannya tentu agar semua anak bangsa dari semua kelompok ekonomi dapat mengakses pendidikan tinggi.